Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Saim itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habitatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok nek ngeluh paham no? Paham napa? Jadi makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngateni nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek endak atusan juta. Jangan-jangan penting mati ku timbang uripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau gerutu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan soalnya. Kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi ndak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nek dhuwit 10 juta tak ada nggo berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nek aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, duit teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat.
Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih iki separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyonan. Wa laki illa usbuun utmiyat. Kowe ora mau driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mula Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar. Benar teorinya lho, ora kok ra salate lho, nggih. Maksudnya kok nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham nggih maksud apa? Wis sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan. Ben kira untuk kendel mati paham kan ya. Dadi maksudnya niku kula ajari nak mati itu tidak problem nggih. Niki kalau urip wedi lho. Nah ini bersamaan paham nggih. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pangeran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pangeran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah. Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun. Ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil.
Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi. Nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iku sing disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momene sing sering bingung bakas dhuwit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora usah melok mikir, utek wis entek go mikir dhuwit.